warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Indah Kuswoyo dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM 24073260726. Ini ada tugas UTS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan soal nomor 1, yaitu sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat mengintegrasikan warga negara di Indonesia, hambatan dan tantangan seperti apa yang akan dihadapi Indonesia dalam menginternalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia terhadap masyarakatnya. Jawabannya yaitu sejauh mana pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan berkarakter kebangsaan. Melalui pembelajaran PKN, nilai-nilai seperti nasionalisme, demokrasi, tanggung jawab, sosial toleransi, dan kesetiaan terhadap Pancasila ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. PKN tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai proses pembudayaan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini, internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan sudah dilakukan melalui 1, yaitu kurikulum formal di sekolahan dan perguruan tinggi. 2, kegiatan non-formal seperti upacara, bendera, pramuka, dan kegiatan sosial. Hambatan dan tantangan apa dalam internalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan, yaitu 1, yaitu globalisasi dan arus budaya asing, maksudnya budaya luar melalui media sosial dan hiburan global seringkali menyebabkan pergeseran nilai dan menurunkan rasa nasionalisme. Yang 2, radikalisme dan intoleransi, meningkatnya paham ekstremisme dan politik identitas mengancam persatuan nasionalis. Yang 3, yaitu strategi internalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaannya. Menurut pendapat saya, strategi yang dapat diterapkan antara lain yaitu 1, integrasi nilai kebangsaan dalam semua bidang pendidikan, tidak hanya dipelajari PKN, tetapi juga diintegrasikan dalam pelajaran lain seperti sejarah, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Berikut soal nomor 2 dengan jawaban, yaitu akar permasalahan disintegrasi di Indonesia ialah konflik horizontal dan potensi disintegrasi bangsa Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Akar utamanya antara lain yaitu keberagaman yang tidak dikelola dengan baik. Indonesia memiliki pluralitas etnis, agama, bahasa, dan budaya yang tinggi. Ketika keberagaman ini tidak diimbangi dengan toleransi dan pemahaman multikultural, mudah muncul konflik antara kelompok. 2, alternatif solusi di era digital. Untuk mengatasi potensi disintegrasi bangsa di era digital, beberapa langkah strategis dapat diterapkan, yaitu adanya peningkatan literasi digital dan etika bermedia. Masyarakat harus dilatih untuk berpikir kritis terhadap informasi yang beredar, memahami sumber yang kredibel, dan tidak mudah menyebarkan hoax. Soal nomor 3, yaitu permasalahan identitas nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara lain yang di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina. Kesamaan itu terlihat dalam makanan tradisional, kesenian, bahasa daerah, adat istiadat, hingga warisan budaya. Hal ini wajar secara historis. Wilayah Nusantara pernah berada dalam satu ruang peradaban maritim dan jalur perdagangan yang sama. Namun, kesamaan tersebut sering menimbulkan sengketa klaim budaya seperti kasus batik, kriok Ponorogo, rendang, dan tari pendet. Jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini dapat memicu konflik antar negara dan menyebabkan menurunnya citra nasionalisme. Strategi agar terhindar dari konflik antar negara yaitu antaranya 1, pendekatan diplomasi budaya atau kultural diplomasi,
menggunakan jalur diplomatik untuk menyelesaikan sengketa budaya secara damai, mengadakan pertukaran seni dan budaya dengan negara lain agar tercipta seni pengertian, menjalinnya kerjasama budaya regional melalui ASEAN agar klaim budaya bisa dilihat sebagai warisan bersama bukan sumber konflik. 2. Yaitu pendokumentasian dan legalitas internasional melalui pendaftaran warisan budaya ke UNESCO seperti batik dan angklung yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. 2. Pemerintahan perlu mengarsipkan dan melindungi karya budaya secara hukum nasional dan internasional. Apa sih strategi memaksimalkan klaim atas identitas nasional Indonesia? Yaitu ialah 1. Dengan cara melakukan riset historis dan antropologis yang kuat. Penelitian mendalam menjadi dasar sah untuk menunjukkan asal-usul budaya Indonesia di hadapan dunia internasional. Yang kedua yaitu melibatkan komunitas budaya dan seniman lokal. Mereka menjadi pelaku langsung yang memahami nilai, makna, dan praktik budaya yang otentik. 3. Yaitu menguatkan diplomasi ke Republik melalui KBRI, lembaga kebudayaan, dan diaspora Indonesia di luar negeri untuk memperkaya budaya Indonesia secara positif dan konsisten. 4. Yaitu menonjolkan gagasan lokal dalam narasi global, misalnya menjelaskan bahwa batik Indonesia memiliki filosofi, motif, dan teknik yang berbeda dari kain sejenis di negara lain. Dan terakhir soal nomor 4 yaitu apa sih pendapat tentang penerapan hukum di Indonesia? Menurut saya penerapan hukum di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan ideal. Secara prinsip, sistem hukum Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat, yakni Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan hukum di lapangan masih menghadapi banyak tantangan yang membuat prinsip tersebut belum terwujud secara merata. Dan apa penyebab belum idealnya penerapan hukum di Indonesia? Yaitu antaranya adalah ketimpangan penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masyarakat kecil seringkali mendapatkan hukuman berat, sementara pelaku kejahatan dari kalangan elit atau berkuasa bisa lolos dari jeratan hukum melalui koneksi atau kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang aparat hukum masih ditemukan. Praktik suap dan intervensi politik dalam proses hukum mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, banyak warga belum memahami hak dan kewajiban hukumnya, sehingga sulit menuntut keadilan atau bahkan tanpa sadar melanggar aturan. Solusi untuk memperbaiki penerapan hukum di Indonesia yaitu dengan cara meningkatkan integritas aparat hukum melalui pelatihan etika, transparansi kinerja, dan penegakan sanksi tegas bagi aparat yang melakukan pelanggaran. Yang kedua yaitu reformasi sistem peradilan, mempercepat proses hukum, menerapkan sistem digitalisasi, dan memastikan semua proses bisa diawasi publik. Setelah itu yaitu kesimpulannya dari soal 4 tersebut, yaitu secara keseluruhan berbagai persoalan kebangsaan di Indonesia, mulai dari lemahnya internalisasi nilai nasionalisme, potensi disintegrasi bangsa di era digital, persoalan klaim identitas budaya, hingga belum idealnya penerapan hukum menunjukkan bahwa pembangunan karakter dan kesadaran kebangsaan masih menjadi tantangan utama. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk warga negara yang nasionalis, beretika, dan cinta tanah air, namun perlu didukung oleh sistem hukum yang adil, literasi digital yang kuat, serta diplomasi budaya yang cerdas agar konflik sosial maupun antar negara dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya terpadu melalui pendidikan karakter, penegakan hukum yang tegas, memanfaatkan media digital secara positif, serta promosi budaya nasional yang kreatif perlu terus diperkuat demi menjaga persatuan, keadilan, dan identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Sekian
Itu adalah soal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.